mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, "Mengapa kami berpuasa, dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri, dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-6 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Lepaskanlah belenggu penindasan dan beban ketidakadilan, dan bebaskanlah orang-orang yang tertindas. Renungan hari ini berjudul Seruan Minta Tolong, ditulis oleh Marvin Williams. Sahabat ODB, saat turun dari lantai atas toko buku Waterstones, David Willis menemukan lampu toko yang sudah dimatikan dan pintunya terkunci. Ternyata ia terjebak di dalam toko. Karena tidak tahu apa lagi yang harus dilakukannya, ia pun membuka Twitter dan menulis pesan, "Hai Waterstones, sudah 2 jam saya terkunci di dalam toko buku Anda di Trafalgar Square. Tolong bantu saya keluar." Tak lama setelah mengirimkan cuitannya, ia pun diselamatkan. Sungguh lega apabila kita mempunyai cara untuk mendapatkan bantuan di tengah kesulitan. Yesaya berkata bahwa ada satu pribadi yang akan menjawab seruan kita
di saat kita terjebak dalam masalah yang kita hadapi. Sang Nabi mencatat bagaimana Allah mengecam umatnya yang telah menjalankan ibadah mereka dengan tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan praktek-praktek keagamaan secara buta tetapi menutupi penindasan mereka terhadap orang miskin dengan menjalankan ritual yang hampa makna dan mementingkan diri mereka sendiri. Allah tidak berkenan atas perilaku mereka sehingga Dia memalingkan wajahnya dari mereka dan tidak menjawab doa mereka. Lalu Dia memerintahkan mereka agar bertobat dan mulai menunjukkan kepedulian kepada sesama. Jika mereka melakukannya, Allah berkata, "Kalau kamu berseru, maka Tuhan akan menjawab dengan segera. Aku ada di sini." Yang harus kamu lakukan ialah jangan lagi menindas yang lemah atau melontarkan tuduhan-tuduhan palsu atau menyebarkan fitnah. Marilah kita menghampiri sesama kita yang miskin dan membutuhkan pertolongan dengan berkata kepada mereka, "Aku ada di sini, aku mau menolongmu." Kita dapat melakukannya karena Allah telah mendengar seruan kita minta tolong dan berkata kepada kita, "Aku ada di sini." Sahabat ODB, perilaku atau sikap apa yang mungkin menghalangi Anda untuk menerima jawaban atas doa-doa Anda? Untuk hal apa Anda perlu bertobat? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah mendengarkan doa-doaku. Tolonglah aku agar dapat hadir bagi sesamaku dan menolong mereka. Amin.